Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya nikmat yang sangat banyak sampai saat ini. Salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid, NIM 206001 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video saya ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Ibu Rina Suryani, SPD MPD. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai 5 layanan bimbingan dan konseling. Kita nanti akan membahas satu persatu, kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan membahas mengenai layanan bimbingan dan konseling. Jadi sebelum kita masuk kepada jenis-jenis layanan tersebut, 5 jenis layanan tersebut, kita juga harus tahu apa sebenarnya layanan bimbingan dan konseling itu, apa sebenarnya maknanya, apa tujuannya. Jadi layanan bimbingan dan konseling itu adalah serangkaian layanan yang dilakukan oleh seorang konselor yang bersifat sistematis, objektif dan juga berkelanjutan, yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilaporkan seorang klien kepada konselor. Jadi itu adalah pengertian dan juga tujuan dari layanan tersebut. Jadi layanan tersebut untuk ditujukan kepada seseorang klien yang melaporkan masalahnya kepada seorang konselor. Jadi itu pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Jadi kemudian kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan 5 saja, 5 layanan bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama ada layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, layanan penguasaan konten, juga layanan individual, dan juga layanan bimbingan kelompok. Jadi kita akan jelaskan satu persatu nanti mengenai layanan-layanan ini. Dimulai dari layanan orientasi, kita akan jelaskan secara rinci. Apa sebenarnya layanan orientasi? Yang pertama kita masuk kepada bagian pertama, yaitu layanan orientasi. Jadi layanan orientasi itu menurut Profesor Prayitno bahwasanya layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor yang bertujuan untuk membawa kliennya ke arah yang lebih baik ke depannya, ke arah yang baru, orientasi yang baru. Jadi dalam sumber lain kita kutip bahwasanya layanan orientasi itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa baru untuk membantunya dalam menyesuaikan diri, beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Jadi kawan-kawan sekalian, layanan orientasi ini diberikan kepada seseorang yang memasuki lingkungan barunya. Jadi misalkan kehidupan kita ini akan terus berlanjut, kehidupan kita ini akan terus mengarah ke depan, maka dari itu kita ambil contoh bahwasanya ketika seseorang anak yang lulus dari tingkat SMP kemudian masuk ke dalam lingkungan barunya yaitu tingkat SMA, tentu dia butuh penyesuaian. Saat itu dia sedang mengalami hal-hal yang baru, lingkungan yang baru. Mungkin dia belum paham bagaimana lingkungan barunya. Kemudian disinilah peran seorang konselor memberikan layanan orientasi, layanan yang bertujuan untuk membantu seorang siswa memahami lingkungan barunya, memberi pemahaman mengenai lingkungan barunya, seperti apa yang harus dilakukannya agar bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi layanan orientasi bertujuan untuk itu, bagaimana seorang siswa, seorang klien bisa paham dan nyaman dengan suasana lingkungan barunya. Itulah tujuan layanan orientasi ini dilaksanakan. Kemudian dalam layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, metode yang pertama itu kita mengunjungi sekolah sebelumnya. Jadi ketika seorang siswa masuk kepada sekolah barunya, untuk kita melakukan layanan orientasi,
metode pertama kita harus lakukan kunjungan ke sekolah sebelumnya. Bagaimana lingkungan dia sebelumnya kita pahami. Kemudian yang kedua, kunjungi sekolah yang baru dia masui. Kunjungi sekolah yang sekarang, lingkungan baru dia yang dia hadapi. Setelah kita kunjungi sekolah lamanya, kemudian kita kunjungi sekolah barunya agar kita tahu bagaimana perbedaan yang signifikan antar sekolah lamanya dengan sekolah yang baru. Kemudian yang ketiga, ada metode mengadakan pertemuan dengan orang tua dan wali siswa tersebut. Agar kita tahu bagaimana latar belakang dari siswa tersebut, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, maka kita adakan pertemuan dengan orang tua dari siswa-siswi tersebut. Kemudian yang keempat, ada metode membicarakan semua peserta didik dengan guru-gurunya. Kita bicarakan seperti apa kriteria siswa tersebut dalam pembelajaran, bagaimana kebiasaannya, kita juga harus bicarakan dengan guru tersebut. Kemudian yang kelima, metodenya mengunjungi kelas. Kita kunjungi kelas dari siswa tersebut. Jadi kita pahami bagaimana situasi kelasnya, bagaimana sifat dia di dalam kelas. Jadi kita harus kunjungi itu dalam rangka metode untuk layanan orientasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ada metode memanfaatkan peserta didik yang sudah senior. Kita manfaatkan senior-senior itu untuk mengetahui dan membantu untuk siswa tersebut menyesuaikan diri di sekolah barunya, di lingkungan barunya. Kita minta kepada siswa-siswa senior bagaimana membuatnya agar mudah beradaptasi. Jadi itu beberapa metode dalam hal layanan bimbingan dan konseling yang bisa kita lakukan di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam hal pemberian layanan orientasi. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, program orientasi itu harus bersifat efektif. Jadi program yang kita lakukan itu harus efektif. Jangan sampai program itu malah menyulitkan. Jadi program itu kita usahakan bersifat efektif agar pelayanan orientasi tersebut berjalan dengan mudah dan mempercepat siswa tersebut dalam penyesuaian dirinya. Itu yang perlu kita perhatikan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Kemudian yang kedua itu, anak-anak yang berasal dari ekonomi yang lebih rendah akan lebih sulit dalam penyesuaian dirinya daripada anak-anak yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi. Jadi kita harus ketahui juga, kita perhatikan juga bahwasanya anak-anak yang memiliki sosial ekonomi yang rendah akan sedikit lama dalam hal penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Kemudian yang ketiga, apa itu yang perlu kita perhatikan? Yang ketiga itu kita harus memperhatikan, kita harus tahu bahwasanya anak didik yang memiliki masalah dalam penyesuaian dirinya adalah anak didik yang kurang berhasil di sekolah sebelumnya. Itu yang perlu kita ketahui juga dalam hal pemberian layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi. Jadi kawan-kawan, itulah selengkapnya mengenai layanan orientasi. Ya, kemudian yang kedua, layanan informasi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sangat memerlukan informasi dalam hal untuk kehidupan kita, perencanaan kehidupan kita ke depannya. Ketika seseorang tidak bisa mengakses informasi secara luas, maka bisa dalam hal ini akan mengalami masalah dalam perencanaan hidupnya ke depan. Maka dari itu, seorang konselor bisa memberikan informasi tersebut melalui layanan informasi, di mana layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk menjelaskan mengenai informasi-informasi yang diperlukan oleh klien tersebut dalam hal untuk mempermudahnya dalam perencanaan kehidupannya, untuk mempermudahnya dalam membuat keputusan dalam kehidupannya. Jadi layanan informasi ini sangat penting, apalagi di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana seseorang ingin mengetahui informasi-informasi mengenai rancangan ke depannya, apakah dia akan melanjutkan sekolah, apakah dia akan melanjutkan pekerjaan, maka dia membutuhkan informasi tersebut secara luas. Maka dari itu, bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling punya yang namanya layanan informasi.
layanan yang akan memberikan informasi-informasi kepada siswa-siswanya agar mengetahui apa-apa saja yang berada di kehidupan selanjutnya. Jadi contoh dalam layanan informasi ini, misalnya dalam dunia sekolah, seorang siswa yang setelah sebentar lagi menuntaskan tingkat SMA-nya, dia akan berpikir mengenai kelanjutan pendidikannya. Dia akan, misalnya dia ingin kuliah, dia bertanya, kemudian dia datang kepada guru konselingnya, bagaimana informasi mengenai pendidikan tinggi, bagaimana informasi mengenai perkuliahan. Kemudian disinilah peran konseling tersebut, disinilah peran guru konseling tersebut. Kita menjelaskan bagaimana prospek kerja ke depannya, bagaimana pendidikan tinggi, bagaimana dunia perkuliahan, bagaimana cara memilih perkuliahan yang baik, lingkungan yang baik dalam perkuliahan, bagaimana cara memilih jurusan yang baik. Maka disinilah kita memberikan layanan informasi tersebut kepada siswa agar dia tahu bagaimana caranya memilih pendidikan tinggi yang baik, bagaimana caranya memilih jurusan yang baik. Disinilah peran layanan informasi tersebut. Jadi dalam layanan informasi ini ada beberapa tujuan khusus yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada tujuan untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai lapangan pekerjaan yang luas di masyarakat, di mana layanan informasi ini akan berguna untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi ataupun individu bagaimana lapangan pekerjaan yang ada di dalam masyarakat, bagaimana kondisinya, bagaimana cara mendapatkannya. Jadi itu tujuan khusus dalam layanan informasi. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan sarana dalam proses mempelajari secara sungguh-sungguh, seorang siswa untuk mempelajari secara sungguh-sungguh dan intensif mengenai lapangan pekerjaan dan juga lapangan pendidikan yang tersedia dan juga yang bersifat selektif. Jadi dalam hal ini informasi ini akan berguna untuk seorang siswa atau klien mengenai lapangan pekerjaan atau lapangan pendidikan yang tersedia dan juga yang bersifat selektif. Jadi itu diperlukan untuk seorang klien atau individu. Kemudian yang ketiga, untuk membantu peserta didik untuk lebih mengenal dekat mengenai kesempatan kerja dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada mengembangkan perencanaan sementara mengenai bidang pekerjaan dan juga pendidikan yang didasarkan pada eksplorasi siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan khususnya, yang terakhir yaitu memberikan teknik-teknik khusus, trik-trik khusus kepada siswa atau individu untuk menyelesaikan masalahnya setelah meninggalkan sekolah. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, melanjutkan program pendidikan dan juga hidup berkeluarga. Jadi itu tujuan khusus, beberapa tujuan khusus dalam layanan informasi yang perlu kita ketahui. Ya, selanjutnya layanan yang ketiga ada namanya layanan penempatan dan penyaluran. Jadi teman-teman sekalian, mengenai layanan penempatan penyaluran ini seharusnya dilaksanakan dengan tertib dan sistematis. Jadi layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memungkinkan seorang siswa mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bakatnya, minatnya, prestasi yang dimiliki dalam dirinya ke dalam suatu tempat yang sesuai dengan hal itu. Misalnya penempatan di dalam kelas, penempatan di dalam kelompok belajar, penempatan di program studi, jurusan, universitas dan juga pekerjaan dan lain-lain. Jadi dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, bagaimana seorang konselor bisa menyesuaikan bakat, minat dan juga kemampuan seorang siswa di tempat di mana seharusnya dia berada. Agar apa? Agar kemampuan yang dia miliki itu bisa berkembang secara optimal. Kemampuan dirinya bisa berkembang dengan baik dan efektif. Itulah layanan penempatan dan penyaluran. Ketika seseorang ditempatkan di mana tidak seharusnya dia berada di situ, maka perkembangan atau perkembangan kemampuan dirinya tidak akan bisa berkembang dengan optimal dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, layanan penempatan dan penyaluran inilah wadahnya di mana seorang konselor bisa membantu kliennya untuk menyesuaikan
di mana seharusnya dia berada sesuai dengan minat dan bakatnya. Materi yang bisa diangkat dalam layanan penempatan dan penyaluran ini ada beberapa macam. Yang pertama, penempatan dan penyaluran ke dalam kelas yang sesuai dengan diri seorang siswa, di mana kita menempatkan seorang siswa sesuai dengan ciri khas pribadinya, ciri khas hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar, di mana kita menempatkan siswa ke dalam kelompok belajar agar dia bisa berkembang melalui wadah kelompok dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok ekstrakurikuler, yaitu di mana kita menempatkan seorang siswa ke dalam ekstrakurikuler yang sesuai dengan dirinya agar bisa membangun hubungan sosial dengan teman-teman barunya di dalam ekstrakurikuler tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi penempatan dan penyaluran kepada jurusan atau program studi. Jadi dalam hal ini kita mengangkat materi mengenai bagaimana menempatkan seorang siswa kepada jurusan dan program studi yang sesuai dengan minat bakatnya agar bisa memutuskan perencanaan ke depannya secara bijaksana untuk dirinya. Kemudian selanjutnya penempatan dan penyaluran kepada pendidikan lanjutan, di mana kita membantu seorang siswa untuk menempatkannya dan menyalurkannya ke tempat pendidikan selanjutnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya, kemampuannya dan juga kemampuan finansial yang dia miliki. Kemudian selanjutnya penempatan dan penyaluran kepada jabatan atau pekerjaan, di mana kita mengangkat materi mengenai menempatkan seorang klien di mana jabatan dan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya agar dia karir yang dia tempuh akan berjalan dengan baik dan optimal. Ya teman-teman, kemudian kita lanjut kepada layanan yang keempat, yaitu layanan penguasaan konten. Jadi teman-teman sekalian, layanan penguasaan konten itu dulunya disebut layanan pembelajaran. Mengapa berubah? Mengapa berganti? Karena seiring berkembangnya ilmu bimbingan dan konseling dan juga seiring berjalannya kemajuan kehidupan manusia, maka berubahlah namanya menjadi layanan penguasaan konten. Di mana apa sebenarnya layanan penguasaan konten ini? Apa yang dimaksud dengan layanan penguasaan konten? Yaitu layanan penguasaan konten itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai suatu konten atau keterampilan kepada seorang klien agar bisa menjadi keterampilan yang diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini seorang konselor itu memberikan sebuah keterampilan, layanan keterampilan kepada klien agar klien tersebut memiliki sebuah pemahaman, sebuah wawasan mengenai sebuah konten atau keterampilan yang bisa diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah mengenai layanan penguasaan konten, di mana layanan tersebut bertujuan agar seorang klien memiliki keterampilan, memiliki penguasaan konten tertentu agar bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, agar keterampilan itu melekat dalam dirinya dan bisa berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian layanan yang kelima atau layanan yang terakhir dalam video ini yaitu layanan individual atau yang sering disebut layanan perorangan. Jadi kawan-kawan, pengertian layanan individual itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling yang memungkinkan kliennya atau peserta didiknya mendapatkan pelayanan secara langsung tatap muka 4 mata dalam tujuan konseling. Jadi seorang siswa misalnya dalam sekolah, dalam dunia sekolah, seorang siswa datang ke ruangan guru bimbingan dan konselingnya untuk mendapatkan layanan secara tatap muka, face to face terhadap guru bimbingan dan konselingnya dan menceritakan mengenai permasalahan yang dia hadapi. Dalam hal ini tujuan dia datang kepada guru bimbingan dan konseling itu dalam rangka untuk konseling terhadap dirinya, bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Misalnya nilainya belakangan ini menurun di kelas, dia meminta
konseling kepada guru bimbingan dan konselingnya, apa yang terjadi pada dirinya, bagaimana caranya meningkatkan kembali kualitas belajarnya, meningkatkan kembali nilainya di kelas. Maka dari itu layanan perorangan ini, layanan individual ini sangat penting dalam hal ini, di mana layanan perorangan adalah inti dari pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan yang dilakukan tatap muka berdua dengan guru konseling sangat menjadi tonggak utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi dalam layanan individual ini ada 4 strategi yang bisa kita gunakan sebagai strategi layanan untuk perencanaan individual. Yang pertama itu individual appraisal, yaitu di mana seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling meminta kepada siswanya untuk menginterpretasikan, menjelaskan mengenai minat, bakat, prestasi dan juga kemampuan yang dimiliki seorang siswa tersebut di dalam dirinya. Agar apa? Agar seorang konselor bisa tahu seperti apa latar belakang siswa tersebut, seperti apa minat dan bakatnya, agar dalam perencanaan individual itu dilaksanakan dengan lebih mudah. Kemudian ada individual advisement, yaitu konselor meminta individu tersebut, meminta kepada siswa tersebut untuk mempertimbangkan mengenai pendidikan yang akan dilanjutkannya, karirnya, sosial dan pribadi yang akan dilanjutkan setelah itu oleh siswa tersebut. Apakah dia akan melanjutkan pendidikannya, apakah dia akan langsung berkarir, dan juga mengenai kehidupan sosialnya. Jadi kemudian bagaimana seorang siswa tersebut untuk merealisasikan hal tersebut. Jadi itulah strategi yang bisa dilakukan dalam hal perencanaan individual seorang siswa. Kemudian yang ketiga ada transition planning, di mana seorang konselor bekerja sama dengan guru-gurunya, guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk membantu membuat rencana, untuk membantu siswa tersebut membuat perencanaan. Apakah akan melanjutkan pendidikannya, apakah langsung bekerja, atau juga mengikuti training-training khusus tertentu seperti kursus-kursus menjahit. Apakah dia akan melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi, atau dia akan langsung bekerja setelah tuntas dalam hal sekolah. Kemudian yang terakhir, strategi yang terakhir itu adalah follow up, di mana seorang guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan guru-guru lainnya. Jadi dalam hal ini guru bimbingan dan konseling itu bekerja sama dengan guru-guru lain dalam hal menindaklanjuti data yang telah diperoleh dari siswa tersebut, kemudian untuk dievaluasi apakah hasilnya bagus, apakah hasilnya kurang bagus. Itu adalah salah satu strategi dalam perencanaan, layanan perencanaan individual. Jadi itu mengenai layanan individual dalam bimbingan dan konseling. Ya, teman-teman sekalian, itulah selengkapnya mengenai layanan individual atau layanan perorangan. Dan demikianlah layanan yang bisa saya sampaikan, 5 layanan yang bisa saya paparkan dalam video ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.